Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrian Harsono. Di sini saya akan menjelaskan tentang basis data. Basis data. Di dalam suatu organisasi yang besar, sistem database merupakan bagian penting pada sistem informasi karena diperlukan untuk mengelola sumber informasi pada organisasi tersebut. Untuk mengelola sumber informasi tersebut, yang pertama kali dilakukan adalah merancang suatu sistem database agar informasi yang ada pada organisasi tersebut dapat digunakan secara maksimal. Baik, kita akan masuk pada bagian A, konsep pengorganisasian file. Menurut Knet 2008, sistem komputer mengorganisasikan data ke dalam sebuah hierarki yang dimulai dengan bit atau bit. Menurut field record dan basis data, sebuah bit mewakili unit terkecil dari data yang dapat disimpan dalam komputer. Menurut Knet, basis data atau database adalah sekumpulan data organisasi untuk melayani banyak aplikasi secara efisien dengan memusatkan data dan mengendalikan redundansi data. Menurut Wathansyah, basis data dapat didefinisikan dalam sudut pandang seperti yang pertama, himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan yang diorganisasikan sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Yang kedua yaitu kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Dan yang ketiga, kumpulan file, tabel, arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronis. Sedangkan menurut Budi, basis data adalah komponen terpenting dalam pembangunan sistem informasi atau SI, karena menjadi tempat untuk menampung dan mengorganisasikan seluruh data yang ada dalam sistem, sehingga dapat dieksplorasi untuk menyusun informasi-informasi dalam berbagai bentuk. Menurut Wathansyah, basis data hanyalah sebuah objek yang pasif, oleh karena itu ada pembuatnya. Basis data tidak akan pernah berguna jika tidak ada pengelola atau penggeraknya. Dalam sebuah sistem basis data, secara lengkap akan terdapat komponen-komponen utama sebagai berikut. Ada 6. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Yang kedua, sistem operasi operating system. Yang ketiga, basis data atau database. Yang keempat, sistem aplikasi atau perangkat lunak pengelola basis data atau disingkat DBMS. Yang kelima, pemakai atau user. Dan yang keenam, aplikasi. Perangkat lunak lain bersifat opsional. Bagian C, struktur basis data. Struktur basis data adalah cara data diorganisasi agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Struktur ini kemudian diimplementasikan melalui sistem manajemen basis data. Bagian D, struktur basis data hierarki. Struktur basis data hierarkis dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi. Jika digambarkan, struktur basis data hierarkis akan nampak seperti cabang-cabang dari sebuah pohon. Baik, kita masuk pada bagian S, struktur data basis data jaringan. Set, sebuah hubungan disebut set. Setiap set terdiri dari paling tidak 2 macam record. Satu record pemilik atau induk dan satu record anggota atau anak. Satu set mewakili satu hubungan antara pemilik dan anggota. Bagian F, struktur basis data relasional. Menurut Wathansyah, pada model relasional, basis data akan disebar ke dalam berbagai tabel 2 dimensi. Setiap tabel terdiri atas lajur mendatar yang disebut dengan baris data dan lajur vertikal yang biasa disebut dengan kolom di setiap pertemuan baris data, dan kolom itulah item-item data ditempatkan. G, web database. Pada sistem web yang statis, halaman web ini hanya berfungsi untuk menyajikan informasi-informasi. Sementara itu, penambahan fasilitas seperti video atau audio dapat membuat alamat web tampak dinamis. Untuk melakukannya, ada beberapa persyaratan dasar yang harus dipenuhi, antara lain: yang pertama, database tidak terikat oleh web browser dan web server untuk dalam penyajiannya. Yang kedua, adanya jaminan keamanan dalam melakukan akses data. Yang ketiga, pendekatan terhadap arsitektur sistem terbuka, artinya harus
harus dapat mendukung interoperabilitas seperti web server yang berbeda, distributed, common object model atau common object model, COBRA atau Internet Inter, ORB protokol, dan Java. Yang keempat, overhead aplikasi yang minimal. Bagian H, data warehouse. Data warehouse atau gudang data merupakan sebuah database dengan peralatan pembuatan laporan dan query yang menyimpan data kini dan data histori yang dipadukan dari berbagai sistem operasional. Bagian I, arsitektur basis data. Dalam pembangunan sistem basis data, analisis sistem harus dapat menentukan dalam model arsitektur mana basis data itu akan diletakkan. Di titik dari penempatannya, menurut Sutejo, arsitektur basis data dapat dikategorikan 3 bagian, yaitu yang pertama, sistem basis data tunggal, yang kedua sistem basis data terpusat, dan yang ketiga sistem basis data terdistribusi. Bagian J, penggunaan basis data gudang data. Menurut Knet, gudang data atau data warehouse adalah basis data yang menyimpan data yang sekarang dan terdahulu yang mungkin diminati para pembuat keputusan di seluruh perusahaan. Sistem gudang data juga menyediakan serangkaian perangkat query yang terstandarisasi dan yang khusus, alat analitis, dan fasilitas pelaporan secara grafis. Yang pertama, data mart. Yang kedua, inteligensi bisnis, analisis data multidimensi. Dan yang ketiga, pengalian data. Baik, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.